konservasi ingin menganalisis yang bertemakan korupsi EKTP. Kami akan memperkenalkan diri mulai dari sana. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yudianta dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Robel 1. Perkenalkan, nama saya Royan Cahaya Arianto dari Prodi IPS Robel 3. Perkenalkan, nama saya Sumiya Pratwi dari Prodi Pendidikan IPS Robel 3. Perkenalkan, saya Farhan Dusma dari Prodi IPS Robel 2. Perkenalkan, nama saya Abi Adina Purwaima dari Robel 1. Perkenalkan, saya Raja Bisa dari Perkenalkan, nama saya Johan Pradana dari Robel 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Robel 1. Kronologi korupsi. Dalam sidang perdana kasus korupsi EKTP pada hari Kamis 20 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Iren Putri selaku jaksa penuntut umum atau JPU KPK membeberkan kong kali kong yang dilakukan oleh anggota DPR, pejabat kementerian dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek EKTP. Dalam sidang perdana ini, dua terdakwa kasus korupsi EKTP juga dihadirkan. Keduanya adalah Irman, mantan Dirjen Dukcapil di Kemendagri, dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri. 2, 3. Kerugian yang ditanggung negara dengan terbongkarnya praktik kotak ini mencapai 2,31 triliun. Proyek yang dianggarkan pemerintah untuk EKTP sebanyak 5,9 triliun. Ini menunjukkan hampir separuh atau sekitar 49% dana proyek EKTP dikorupsi oleh para penyumbang di negara. Pada pelaksananya, proyek EKTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintahan kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari sampai 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, lembaga sosial masyarakat LSM bernama Government Watch Goa menilai bahwa terjadi kegagalan pada proses lelang. Mereka beranggap bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan, seperti yang terangkum dalam PP 54 2010. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juli 2011, pemerintahan mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu Perum PNRI, PT LN Industri, PT Kuara Kuatida Solution, PT Sujindo, dan PT Sandiala Arta Putra. Dalam kasus korupsi EKTP yang pada saat itu menjadi trending topik pemberitaan nasional hingga internasional. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia, yang pernah terungkap terjadi pada tahun 2011-an. Dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP ada 8 orang yang diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Imam dan Sugiharto, pengusaha Made of Masagen, dan mantan Direktur PT Kopra Kabi Sejahtera Invator Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setia Novanto. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti menginterventasi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sekitar 500 juta subsidi 3 bulan kurang. Hakim meyakini Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Janto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Novanto pun dihukum di penjara selama 15 tahun. Ancaman pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Hukuman terhadap kasus korupsi saat ini sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan
Kecurigaan korupsi bermula dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlaku. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek IKTP juga dirasakan oleh Human Watch atau HUMA yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 3 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadinya upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus. Harapan pemerintah khususnya KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia agar lebih efektif lagi ke depannya untuk mengurangi tindakan korupsi di Indonesia.